Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 5 dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah firman yang hidup, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu, hingga firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya memberi tema janji pemulihan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap kondisi dan situasi yang terjadi di sekitar kita, dan segala sesuatu yang terlihat dengan mata kepala kita sendiri, terkadang itu sangat mempengaruhi hati dan sikap kita. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel seringkali dalam menjalani kehidupan, dalam membangun iman, mereka juga bisa mengalami jatuh bangun dalam menggiring Tuhan. Saat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kuasa Tuhan membelah laut Tebrau, sehingga mereka bisa berjalan seperti di tanah kering, padahal mereka pada saat itu berada di tengah-tengah laut. Mereka bermazmur, mereka memuliakan Allah. Namun ketika mereka diperhadapkan dengan hal yang sulit, pada hal-hal yang pergumulan mereka yang begitu berat, pada saat mereka jatuh ke dalam pembuangan, di situ mereka bersungut-sungut. Di situ mereka marah, di situ mereka kecewa, bahkan juga mereka menyalahkan Tuhan. Padahal mereka tidak sadar kalau selama ini mereka hidup dalam dosa dan menyembah berhala. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu Allah melalui Nabi Yesaya memperingatkan kembali bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bahwa mereka dijanjikan akan dipulihkan dari segala hukuman itu. Pemulihan yang Tuhan nyatakan melalui pencurahan Roh Allah. Pencurahan Roh Allah ini akan menyegarkan jiwa mereka yang kehausan, seperti hujan yang membasahi dan menyegarkan tanah-tanah gersang. Di ayat 3 dan di ayat 4. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pun kita mengalami begitu banyak persoalan, pergumulan. Kita hidup dalam segala kesesakan. Mungkin pada saat itu Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari kita. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan marah dengan kita. Tuhan ingin menghukum kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, memang situasi kondisi secara duniawi, mungkin kita takut, kita khawatir. Tetapi sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan kita itu dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga kita kehilangan sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kehidupan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu bagi kita ya dan amin. Sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita menghadapi situasi, kondisi dalam keadaan yang tidak menentu, hendaklah kita memiliki keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan melewati hal-hal yang sulit. Kita akan bisa melewati hal-hal yang kita anggap itu mustahil.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita harus tetap menantikan Tuhan di dalam janjinya. Karena Dia tidak pernah melalaikan janji-janjinya. Karena Dia selalu menepati janjinya untuk kita. Biarlah dalam kehidupan kita melewati berbagai macam kesulitan, pergumulan, kesusahan apapun itu. Tidak semua hidup kita ini indah. Tetapi dengan mengucap syukur, dengan menyerahkan, dengan mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya itu akan indah. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami percaya janji Tuhan akan memulihkan kami dari setiap berbagai keterpurukan hidup kami, berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan akan memulihkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan pulihkan kami dari segala kesusahan. Tuhan akan pulihkan kami dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di dalam segala keberadaan hidup kami. Ajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan, ajarkan kami untuk percaya janji-janji Tuhan. Bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan pulihkan segala keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.